Ramadan telah tiba. Di berbagai belahan dunia, umat muslim menyambut bulan suci ini dengan berbagai tradisi dan kebersamaan. Namun di wilayah konflik, suasananya jauh berbeda. Bagaimana kondisi Ramadan di Gaza hingga Sudan? Selengkapnya kita bahas. Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam, di mana umat muslim berpuasa dari fajar hingga senja. Durasi puasa pun bergantung pada lokasi geografis. Berbeda dengan di Indonesia, Selandia Baru, dan Chili yang hanya berlangsung sekitar 13 jam, di Greenland dan Islandia, umat muslim berpuasa selama 16 jam. Perubahan tanggal setiap tahunnya terjadi karena Ramadan mengikuti kalender Hijriyah yang lebih pendek 11 hari dibanding kalender Masehi. Akibatnya, bulan suci ini terus bergeser maju setiap tahun. Yang menarik, pada 2030 mendatang, Ramadan akan terjadi 2 kali. Yang pertama pada 5 Januari, lalu kembali dimulai pada 26 Desember. Lantas seperti apa Ramadan 2025 di sejumlah wilayah konflik? Di Gaza, Ramadan tahun ini berjalan dengan penuh ketidakpastian. Dekorasi hingga lampu gantung warna-warni menghiasi sudut Gaza jelang waktu iftar. Ada juga warga yang berbuka puasa bersama keluarga di bangunan rumah mereka yang hancur. Lentera Ramadan tetap menyala, tapi bayang-bayang perang masih terasa. Mereka berbuka puasa tanpa suara ledakan atau dentuman bom, namun mereka tidak tahu sampai kapan ketenangan ini akan bertahan. Meski ada gencatan senjata, situasi di sana tetap berat. Harga bahan pokok pun melonjak. Masjid-masjid hancur dan kini bantuan kemanusiaan dihentikan. Blokade total Israel membuat harga bahan pokok naik drastis. Seorang pengusaha di Gaza menyebut harga sekarung tepung melonjak dari Rp180.000 menjadi Rp450.000 dalam semalam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bantuan ke Gaza dihentikan karena Hamas menolak proposal gencatan senjata baru. Israel ingin menerapkan gencatan senjata sementara selama Ramadan dan Paskah hingga 20 April mendatang. Di sisi lain, Hamas menyebut langkah ini sebagai pemerasan dan menuntut mediator internasional turun tangan. Mereka enggan sepakat dan mendorong diberlakukannya gencatan senjata fase kedua. Di perbatasan selatan Lebanon menjadi saksi Ramadan yang tidak mudah. Dari lebih dari 1.200 penduduk, hanya 100 orang yang tersisa setelah serangan Israel selama 14 bulan terakhir. Kehidupan berjalan tanpa air bersih dan listrik, masjid satu-satunya di sana telah hancur dan memaksa warga mengubah rumah menjadi tempat ibadah. Laporan menyebut ada lebih dari 1.000 pelanggaran telah terjadi sejak gencatan senjata November lalu. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 5 dekade, Ramadan di Suriah dijalani tanpa kendali rezim Assad. Kini, negara ini dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam yang menerapkan aturan lebih ketat. Makan dan minum di tempat umum saat siang hari dilarang dengan ancaman hukuman penjara bagi yang melanggar. Beberapa restoran memilih tutup, sementara yang lain tetap buka secara sembunyi-sembunyi. Pemerintahan baru menjanjikan kebebasan beragama, tetapi banyak yang khawatir Suriah akan berubah menjadi negara dengan aturan yang lebih keras. Di Port Sudan, kota yang relatif aman, pasar masih ramai menjelang Ramadan meski harga bahan pokok melonjak tajam. Harga bahan pokok untuk makanan dan minuman berbuka mencapai Rp65.000 per kilogram. Sementara daging sapi dan kambing bisa menembus Rp650.000 per kilogramnya. Di Darfur dan Kordofan, Ramadan berjalan dengan ancaman kelaparan. Laporan PBB menyebut kelaparan mulai melanda 3 kamp pengungsi di Darfur Utara dan diperkirakan akan meluas pada bulan Mei. Beberapa warga bahkan terpaksa makan kulit kacang dan daun pohon untuk bertahan hidup. PBB memperingatkan jika bantuan tidak segera ditingkatkan, Sudan bisa menghadapi bencana kemanusiaan yang lebih besar. Ramadan adalah bulan penuh ketenangan dan refleksi bagi umat muslim. Sayangnya, bagi mereka yang tinggal di wilayah konflik, bulan ini harus dijalani penuh tantangan untuk bertahan hidup. Akankah momentum bulan Ramadan membawa angin segar di wilayah konflik? Simak terus perkembangan isu internasional hanya di Kumparan, Bicara Fakta lewat Berita.